इस्लाम से न भागो. Peran lain yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah untuk kejayaan Islam ialah dakwah Islam di daratan Afrika. Benua hitam Afrika dengan Jazirah Arabia, di mana Ka'bah berada, hanya dibelah oleh perairan Laut Merah. Mungkin oleh karena alasan geografis itulah, kerajaan-kerajaan Kristen Eropa sebelum masa Perang Dunia Kedua memandang daratan Afrika sebagai daratan yang strategis bagi penyebar luasan paham agama Kristen, sekaligus untuk memanfaatkan bangsa Afrika untuk memberikan pengaruh kristenisasi kepada masyarakat Islam di Jazirah Arabia. Untuk maksud dan tujuan itulah, kemudian kerajaan-kerajaan Kristen Eropa ketika itu menjadikan daratan Afrika sebagai wilayah penyebar luasan agama Kristen secara besar-besaran. Ratusan misionaris mereka kirimkan untuk menjadikan benua Afrika sebagai basis kedua agama Kristen setelah benua Eropa. Menghadapi adanya rencana-rencana kristenisasi di benua Afrika, Imam Jemaat Ahmadiyah yang kedua pada masa itu, yaitu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, segera mengirimkan mubalik-mubalik Islam ke wilayah Afrika hingga ke suku-suku terdalam dan terpencil di daratan Afrika demi untuk melindungi kota Mekah dari ekspansi kristenisasi kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Mubalik Islam pertama yang dikirim oleh Jemaat Ahmadiyah ke benua Afrika ialah Maulana Abdurrahim Nayar. Maulana Abdurrahim Nayar diutus ke daratan Afrika pada tahun 1914. Para misionaris Kristen di Afrika dan para mubalik Islam yang dikirim oleh Jemaat Ahmadiyah ke Afrika seakan-akan terlibat dalam sebuah pertarungan dakwah untuk merebut hati bangsa Afrika. Namun pertarungan itu ternyata menunjukkan fakta yang menggembirakan. Jika ada satu orang Afrika masuk ke dalam agama Kristen, maka 10 orang Afrika masuk ke dalam pangkuan Islam melalui Jemaat Ahmadiyah. By the grace of God, we thank Almighty Allah that wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. That we make our plan, but Almighty Allah is making also His plan, but He is the better planner. We thank Him that it is a great success for our Jamaat, and we pray that we are not going to stay at this stage. Alhamdulillah, the Jalsa is over. It has been remarkable. We are all surprised that within the past few years, the Jamaat Ahmadiyya Benin has made so much of a progress, and we thank God for that. And we hope that from now onwards, we will carry forward and get into other ethnic groups in the country who have not yet entered the fold of Ahmadiyyat. May Allah bless all of you. May Allah bless all of us. Benih Islam yang ditaburkan oleh Jemaat Ahmadiyah di daratan Afrika telah tumbuh dan berkembang dengan pesatnya dan telah menyebar luas hampir ke seluruh negara di daratan Afrika. Di negara-negara Afrika Barat misalnya, Islam yang disebarluaskan oleh Jemaat Ahmadiyah semakin kokoh dan berkembang. Dakwah Islam yang dilancarkan oleh Jemaat Ahmadiyah di berbagai negara di Afrika selalu mendapat dukungan dari para pemimpin pemerintahan setempat. Karena di negara-negara di Afrika, Jemaat Ahmadiyah tidak hanya berkiprah dalam bidang dakwah, akan tetapi juga membantu mengembangkan masyarakat Afrika dalam bidang pendidikan, bidang pertanian, dan bidang kesehatan. Dengan membangun sekolah-sekolah
serta klinik-klinik dan rumah-rumah sakit. Itulah sebabnya kedatangan Imam Jemaat Ahmadiyah di berbagai negara di Afrika, selain selalu disambut oleh warga yang telah memeluk agama Islam melalui Jemaat Ahmadiyah, akan tetapi juga selalu disambut oleh para pejabat dan kepala pemerintahan setempat. Ini adalah Presiden Ghana, Tuan Agyekum Kufuor. Ia menyambut dengan hangat Imam Jemaat Ahmadiyah sebagai ungkapan penghormatan pemerintahan Ghana atas kiprah Jemaat Ahmadiyah kepada masyarakat negara Ghana. Sementara itu, negara-negara Afrika yang belum sempat dikunjungi oleh Imam Jemaat Ahmadiyah, mereka kerap mengutus pejabat mereka sebagai utusan khusus untuk datang ke pusat Jemaat Ahmadiyah untuk menyampaikan ucapan terima kasih mereka atas sumbangsi yang telah diberikan oleh Jemaat Ahmadiyah kepada masyarakat mereka. The Ahmadiyya Community Association has many big schools in Sierra Leone and has contributed to the development education-wise in all forms to that country, and I'm sure. In Uganda, we have known the Ahmadiyya since 1934. It is a dynamic, consistent and organized community. The Ahmadiyya community has embarked on both religious, educational, health, agriculture, trade and social activities in a very effective way of the motto, love for all and hatred for none. At the same time, the faithful ones under the Hazur and our Amir in Ayatollah Zahid have established mosques in various parts of the country for the worship of God. Complementing this effort, Ahmadi members, under your guidance and instructions, have erected schools and hospitals, IT centers, women projects in tailoring and poultry, education scholarships for excellent children who are poor but needy, and basic levels of education of the university have been extended to Ugandans, irrespective of creed, sexual background, or any other condition other than merit. The Ahmadiyya has served the victims of war in northern Uganda. It has fed them, it has given them clothes, it has given them medicines, and other necessities which have been sent through the charity Humanity First International. We are really very, very grateful for that. Dakwah Islam yang dilancarkan oleh Jemaat Ahmadiyah di daratan Afrika tidak hanya dilancarkan di daerah perkotaan, melainkan juga ke pelosok-pelosok di daratan Afrika. Mubalik-mubalik Islam yang dikirim oleh Jemaat Ahmadiyah terkadang harus berdakwah dengan menempuh perjalanan puluhan mil jauhnya, semata-mata agar bisa menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada masyarakat yang ada di pedalaman Afrika.
Mubalik-mubalik Islam yang dikirim oleh jemaat Ahmadiyah terkadang juga harus menyeberangi rawa-rawa yang penuh dengan buaya, semata-mata dilakukan agar agama Islam dan tauhid Islam serta ajaran Nabi Muhammad SAW dapat tersebar ke kampung-kampung di pedalaman Afrika. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dakwah Islam yang dilancarkan oleh jemaat Ahmadiyah di Afrika seperti ini, Islam telah diterima oleh jutaan masyarakat Afrika, baik di kota-kota maupun di pedalaman, baik oleh rakyat biasa maupun oleh raja-raja, bahkan hingga kepada kepala-kepala suku di pedalaman Afrika. इस्लाम से न भागो, राहे खुदा यही है, ऐ सोने वाले